Ramai juga ya, lumayan 1.000 lebih orang. Benar nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Bapak Dr. Insinyur Restuardi Daud, yang saya hormati. Yang mewakili Menteri UMKM, yang saya hormati, Insinyur Arif Rahman Hakim, MSIC. Tapi yang paling saya hormati seluruh keluarga besar Kadin Indonesia, Ibu Bapak segenap jajaran Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Usaha, dan Dewan Kehormatan Kadin Indonesia. Juga kepada Ibu Bapak, para Wakil Ketua Umum, Koordinator, Wakil Ketua Umum, Kepala Badan, serta seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia. Dan yang khusus, yang mulia, teman-teman, keluarga besar Kadin, Ibu Bapak, para Ketua Umum Kadin Provinsi dan Kabupaten Kota beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Lalu juga kepada Ibu Bapak, para Ketua, perwakilan asosiasi, gabungan, himpunan, ikatan dari anggota luar biasa Kadin Indonesia. Serta Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia ataupun Kadin Indonesia, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran daripada ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian di Rapimnas Kadin 2024 ini. Saya juga ingin berterima kasih dan mengapresiasi kerja keras panitia, EC, OC, Ketua Penyelenggara yang mempersiapkan Rapimnas hari ini dengan waktu yang lebih singkat, sangat singkat sekali sebetulnya, jika dibandingkan dengan ketiga Rapimnas Kadin sebelumnya. Tanpa Ibu dan Bapak dan teman-teman panitia, tentu hari ini tidak akan terjadi. Tepuk tangan dong untuk Ibu Bapak sekalian menyiapkan panitia hari ini. Tahun 2024 tersisa 1 bulan lagi. Meskipun pandemi telah berakhir dan tingkat suku bunga tinggi telah berlalu, perekonomian global masih menghadapi tantangan daripada VUCA namanya. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Banyak negara-negara yang mengimplementasikan kebijakan yang semakin inward looking, hanya melihat ke dalam. Atau dengan kata lain, proteksionis. Hasilnya dapat berpotensi mendorong fragmentasi perdagangan global. Selain itu, konflik geopolitik, Rusia, Ukraina, dan juga di Timur Tengah yang masih berlanjut, berdampak pada biaya logistik dan supply chain, serta volatilitas daripada harga komoditas. Belum lagi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 diprediksi stagnan. Ketidakpastian ekonomi dunia semakin terasa. Oleh karena itu, optimisme sangatlah penting. Sangat penting. Jangan sampai kita itu pesimis. Jangan. Karena yang harus kita keluarkan adalah positif energi. Kenapa? Karena pada saat yang sama kita bisa menciptakan peluang bagi Indonesia. Jika ini semua dioptimalkan, pertumbuhan ekonomi 8% sangat mungkin terwujud. Cara-caranya secara lengkap sudah tercantum di white paper Kadin.
Dan white paper ini akan kita luncurkan pada Rampimnas ini. Indonesia memiliki potensi dari berbagai aspek. Misalnya dari demografi. Kita memiliki bonus demografi dan angkatan kerja yang terus bertambah. Di saat negara-negara lain mulai mengalami aging population, apun tambah tua. Jika kita keluarkan melalui vokasi dengan dukungan swasta, serta upskilling dan reskilling, kita bisa mencetak lebih banyak sumber daya manusia unggul sebagai motor pembangunan. Dari aspek industri, Indonesia berkontribusi lebih dari 50% produksi nikel global. Nah, dengan mengembangkannya di ekosistem electric vehicles atau manufaktur EV melalui hilirisasi, ini akan memiliki multiplier effect yang luar biasa terhadap sektor-sektor lain dan membuka lapangan kerja. Indonesia juga punya UMKM. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional atau 90% dari total usaha di Indonesia yang harus naik kelas melalui akses perluasan keuangan serta pendampingan. Dari segi potensi energi hijau, total potensi lebih dari 3.600 gigawatt. Dengan investasi teknologi hijau, kita bisa akselerasi dekarbonisasi dan ekonomi hijau. Terlebih di tahun 2024 ini, kita baru saja menyambut pemerintahan baru di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Baru beberapa minggu menjabat, Bapak Prabowo langsung ngebut. Melakukan lawatan ke berbagai negara yang menghasilkan komitmen investasi senilai 18,5 miliar US dollar dan itu luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Prabowo dan untuk Indonesia. Dalam keadaan yang tidak baik saja di global ini. Ibu, Bapak yang saya hormati. Ekonomi dunia akan semakin banyak tantangan ke depannya. Resiliensi Indonesia perlu kita jaga. Peluang-peluang ekonomi perlu kita optimalkan. Kita punya target untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Sehingga di tahun 2045 kita bisa mencapai Indonesia emas. Hal ini butuh gotong royong besar. Dan peran dari sektor swasta menjadi sangat penting. Kadin harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai agenda pembangunan ekonomi. Namun sayangnya, di tengah transisi pemerintahan dan berbagai tantangan dinamika ekonomi nasional yang kita lihat terjadi belakangan di Indonesia sungguh memprihatinkan. Sebelumnya saya berkunjung ke Laos untuk menghadiri ASEAN Business Investment Summit 2024. Saya juga sempat ke Riyadh di Arab Saudi untuk menghadiri Future Investment Initiative Conference 2024. Beberapa kali lawatan ke berbagai negara, pertanyaan dari kawan-kawan, pengusaha cuma satu, yang dari luar negeri. What happened to Kadin Indonesia? What happened to Kadin Indonesia? Sedih. Apa yang terjadi di Kadin Indonesia? Apa yang terjadi?
terjadi di Kadin Indonesia. Pengusaha di dalam negeri, di luar negeri, pemimpin negara-negara tetangga, ternyata mereka boleh juga tahu situasi kondisi Kadin. Terkait seluruh isu-isu yang terjadi. Selama ini kita sudah berupaya keras membangun image yang baik di mata global. Kita menyelenggarakan ASEAN Business Investment Summit pada tahun lalu. Adanya B20 di Indonesia tahun 2022 pada waktu G20. Dan berbagai bisnis forum selama 2-3 tahun ini diselenggarakan secara masif. Nah, kalau situasi dunia usaha begini, bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan dunia usaha internasional? Kalau begini, bagaimana dengan target investasi kita? Bagaimana dengan target ekonomi 8% kita? Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, saya tidak ingin dinamika organisasi ini terus berpanjangan. Saya ingin kita semua, pengusaha Indonesia, bersatu, bergotong royong, mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Sesuai juga dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto saat saya ke Tiongkok. Bapak Presiden memberikan instruksi yang jelas bahwa Kadin harus satu dan Kadin harus solid. Oleh karena itu pada Rapimnas hari ini, selain bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Kadin setahun belakangan, dan merancang program kerja 2025, kita juga akan mendiskusikan langkah ke depan dan membuat keputusan-keputusan terkait dengan solusi penyelesaian dinamika organisasi dan Munas. Karena ini bukan tentang saya, karena ini bukan karena tentang siapapun. Sebagai seorang nahkoda, saya akan terus bertanggung jawab. Saya akan terus bersama teman-teman menjaga marwah Kadin. Namun, jika Munas terselenggara, saya tidak akan maju. Karena saya tidak akan mempertahankan posisi atas dasar kekuasaan. No. Karena Kadin harus tetap satu. Kadin harus solid, tegak lurus kepada undang-undang dan keputusan Presiden atau Kepres sebagai mitra pemerintah. Ibu, Bapak yang saya hormati, pada Rapimnas kali ini, Kadin Indonesia mengusung tema Kadin Satu, bersama pemerintahan baru mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 1987 yang juga diperkuat oleh Kepres Nomor 18 Tahun 2022. Kadin adalah mitra strategis pemerintah. Sejalan dengan momentum transisi pemerintahan di tahun 2024 ini, Kadin menegaskan untuk terus bersama dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto.
Kita akan turut mendukung agenda-agenda perekonomian nasional sehingga pertumbuhan ekonomi 8% dapat terwujud. Pada kesempatan ini juga saya juga ingin garis bawahi bahwa sejak awal Kadin sudah tegas memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Hal ini bukan hanya omon-omon, tetapi bukti konkret dan nyata yang dilakukan selama ini lewat program-program. Tahun 2021, Kadin menghadirkan program vaksinasi gotong royong dan rumah oksigen gotong royong. Dampaknya, Alhamdulillah jutaan vaksin sudah terdistribusi saat pandemi COVID lalu. Di tahun 2022, Kadin menjadi host daripada G20 atau B20 Indonesia, menghasilkan 4 program warisan dan investasi sebesar 13 miliar US dollar. Di tahun 2023, Kadin juga menjadi bagian dari keketuaan ASEAN Business Advisory Council 2023 dan menyusun peta jalan Indonesia Emas 2045 yang diserahkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Di tahun 2024, Kadin mengadakan dialog Capres 2024. Kemudian menyambut pemerintahan baru, Kadin menyusun white paper arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi 2024-2029. White paper ini dibuat sebagai usulan dunia usaha dan referensi dalam menyusun program kerja pemerintah maupun RPJMN 2024-2029. Kadin juga sudah membentuk sebuah yayasan arbitrase bertaraf internasional yang diberi nama Indonesia Center for International Arbitrations. Lembaga ini insya Allah akan menjawab kebutuhan pelaku dunia usaha yang membutuhkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. Yang dimana selama ini kebanyakan pada lari arbitrase ke Singapura dan lain-lain. Yang pada siang ini juga akan turut kita launching. Masih banyak lagi program-program lainnya yang kalau saya sebutkan satu persatu bisa sampai malam hari ini. Ini bukti yang konkret bahwa selama ini Kadin Indonesia 2021-2026 selalu berada di sisi pemerintah. Yang terlihat dari program-program yang jelas dengan dampak yang terukur. Sekali lagi, bukan hanya omong-omong, tetapi konkret. Kedepannya, Kadin Indonesia insya Allah harus terus menjadi mitra strategis pemerintah. Karena sekali lagi, pembangunan ekonomi butuh gotong royong dan Kadin mewakili dunia usaha. Siap untuk turut berkontribusi mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% di Indonesia, ekonomi yang adil, ekonomi yang bagi kesejahteraan bagi semua. Sekali lagi saya ingin menekankan kembali bahwa Kadin Indonesia adalah milik bangsa, milik pelaku usaha di seluruh Indonesia, dari pemilik warung sampai pabrik, usaha ultra mikro, industri hingga buruh dan profesional. Kedepannya masih banyak tugas kita untuk memajukan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, Kadin Indonesia harus solid bekerja. Kita butuh seluruh pihak untuk kerjasama, kolaborasi, dan bergotong royong. Kita harus bersatu. Satu Kadin Indonesia solid, bergerak maju, tegak lurus menjalankan amanat undang-undang, Kepres, dan ADART. Dan saya berharap melalui Rapimnas ini, seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia di seluruh Indonesia
dapat menyatukan program kerja yang konkret. Mencari solusi agar Kadin tetap satu. Punya satu Kadin, satu visi, menjadi mitra strategis pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Boleh dong sebelum saya tutup, kalau boleh kita ada sedikit yel-yel. Kalau saya bilang Kadin, jawabannya satu. Boleh? Yang benar dong suaranya. Kalau bilang Kadin, kita berdiri. Berdiri ya. Kita bilang ya, kalau Kadin, katakan Kadin, satu gitu ya. Kadin, satu. Kadin, satu. Kadin, satu. Terima kasih. Akhir kata, izinkan saya membacakan pantun, karena tadi Pak Ketua OC, Pak Firly sudah memberikan satu pantun. Tolong dong bilang cakep ya. Prabowo Subianto presiden kita, dan 8% tujuan bangsa. Target ini depan mata, saatnya Kadin bekerja sama. Boleh ya, kedua ya, habis itu baru selesai. Jangan lupa cakepnya. Dinamika itu biasa, namun harus tetap beretika. Mari kedepankan dialektika, agar satu Kadin bermanfaat bagi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.